Latar belakang keluarga, orang tua itu keluarga petani yang memiliki lahan. Dibilang cukup ya cukup, tapi untuk ekonomi masalah keuangan itu pas-pasan. Orang tuanya dulu. Asal saya dari Sinabung dan saya sudah tinggal di Tabanan. Orang tua saya di Singaraja, Sinabung juga. Dan saya saudara 8, 7 cewek dan 1 cowok. Dan saya dari SD hingga SMK menjalani hidup biaya sekolah itu sendiri. Dari SMP ya, SD kan tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, tapi dari SMP sampai SMK satu biaya sendiri. Dan SMP saya tuh di Singaraja juga, itu di Desa Suwu. Dan SMP saya itu ditanggung sama pemerintah, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak, cukup cuma uang transport saja. Dan untuk SMK saya biaya sendiri, saya sekolah sambil kerja. Seorang biasa, dibilang berprestasi enggak, dibilang enggak juga biasa aja. Standar. Kalau dibilang deket itu dua-duanya ya, tapi lebih dekat tuh sama sama ibu dan nenek, tapi nenek sudah almarhum. Orang tua dulu kan terlalu susah dalam ekonomi keuangan, jadi cuma dikasih bekal hidup aja, jadi yang terbaik untuk diri sendiri. Dan jangan pernah lupa akan keadaan kita yang sebelumnya apabila kita sudah mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Artinya orang tua mengajarkan saya untuk berbagi apabila saya mendapatkan rezeki yang lebih. Utamanya membantu keluarga, membantu saudara, dan membantu orang tua. Saya kenal dengan suami saya itu kayak filmnya Titanic, di kapal. Saya kenal suaminya di kapal setelah saya memasuki kontrak ke 6 bulan. Setelah saya mengenal suaminya di bulan ke-6 di kontrak pertama, saya masih belum, keseriusannya itu belum ada. Cuma karena pertama kali di kapal jadi agak sedikit takut. Menikahnya di 2020. Nah, 2020 ya, Desember. 2019, sorry. Desember. Suami saya sosoknya orangnya sangat-sangat disiplin, sangat respect dengan waktu, yang jelas disiplinnya luar biasa. Dia sosok yang keras dalam artian mendidik di jalan yang positif,
mengajarkan bagaimana caranya kita untuk mengembangkan diri. Dan dia juga, suami saya adalah chef. Supportnya sangat luar biasa. Dia mendukung apa yang saya inginkan. Setidaknya saya bahagia menjalankan semuanya. Dan untuk mendirikan usaha pun dia sangat keras untuk mensupport saya. Untuk meniti karir saya, itu kalau orang yang melihat sekarang saya ini dibilang hebat ya, senang ya, pasti melihat yang bagus-bagusnya dulu. Tapi di belakang itu mereka tidak tahu perjuangan saya seperti apa. Dibilang saya bekerja di 2003, mengenal yang namanya dunia pariwisata itu di Legian. Saya bekerja pertama kali di restoran, tepatnya di Legian. Setelah itu saya pindah lagi ke Dreamland. Dan setelah di Dreamland saya memutuskan untuk bekerja di kapal pesiar. Nah, prosesnya untuk itu pun juga tidak terlalu gampang. Jadi semua yang harus kita lakukan itu butuh proses dan kesabaran. Jadi untuk menjadi orang sukses, dibilang saya sudah sukses, tapi saya pingin yang lebih sukses daripada hari ini. Tapi thank you God ya. Yang penting saya diberikan kesehatan, saya bisa gapai kesuksesan itu. Yang berkesan dalam diri saya untuk meniti karir itu adalah di mana saya bekerja di kapal pesiar. Di situ saya memahami arti sebuah kehidupan, di mana saat itu jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari orang-orang terdekat, ya. Itu membuat saya bisa berdiri kuat sampai sekarang. Dalam artian di situ di saat kita sendiri, kita bisa merenungi inilah hidup yang harus kita jalani dan inilah hidup yang harus kita pilih. Jadi pengalaman yang saya dapatkan di kapal pesiar itu membuat saya berdiri kuat hingga saat ini. Saya seorang wanita bekerja di kapal pesiar itu karena sebuah tuntutan ekonomi. Ya. Dibilang di Indonesia atau di Bali khususnya, mungkin gajinya bagus ya, tapi di situ lebih yang kita dapatkan. Cuma tantangannya itu beratnya ya, di situ ada tamu 3.000 orang dalam satu kapal, itu yang harus kita layani. Begitu. Risikonya begini, apabila kalian ada di kapal, ya di situ banyak risiko yang harus dihadapi. Contoh, yang suka minum lah, yang suka shopping, yang suka lain-lainnya lah, gitu. Ada yang pulang bawa uang, ada yang pulang tidak bawa uang. Tergantung orangnya, apa tujuannya mereka ke kapal, gitu loh. Dan juga resiko yang lain di saat kita sakit, gitu loh. Di saat kita sakit, biasanya kita dikloni sama orang tua, atau saudara, atau suami, pacar, istri lah. Tapi di situ kita sendiri, ada yang memperhatikan. Itu resiko berat. Dan yang paling berat lagi di saat gelombang, ombak terlalu keras, kapalnya itu tidak bisa balance, di situ kita bisa muntah atau pingsan. Itu yang resiko berat kerja di kapal. Di 2016 saya mendirikan LPK sampai detik ini.
Dan saya juga membuka PT Sri Dewi Baruna, itu bergelut di bidang agensi kapal pesiar, menyalurkan kru-kru ke kapal pesiar. Itu didirikan di tahun 2018 sampai sekarang. Dan sekarang PT dan LPK itu bekerja sama menjadi satu. Kalau di agensi saya dan agensi lain itu kayaknya sih sama, cuma prosesnya yang beda-beda. Ada prosesnya mungkin A, ada prosesnya mungkin B, dan saya pribadi sih juga beda prosesnya agent. Mereka punya style masing-masing. Sistemnya pelatihan di sini seperti ini. Mereka dilatih dalam 1 bulan, dalam jangka 22 hari. Mereka sudah harus bisa mengikuti program yang sudah kita persiapkan. Contohnya safety on board, hygiene, dan produk-produk lainnya. Itu yang mereka harus pelajari selama 22 hari. Setelah itu, kalau mereka sudah memasuki kategori bisa untuk dibantu untuk kapal pesiar, kita arahkan mereka untuk pembuatan dokumen dulu. Setelah mereka pembuatan dokumen dan dokumennya sudah siap semuanya, baru kita mengarahkan mereka ke agent. Nah, setelah nyampe di agent, mereka akan direview lagi pelajaran yang sudah pernah mereka pelajari dalam 22 hari tersebut. Karena setelah mereka pelatihan, mereka pengurusan dokumen itu paling lama 2 bulan. Ya. Setelah itu pasti sudah lupa apa yang mereka pelajari. Nah, makanya kita di-interview lagi mereka, memastikan bahwa mereka bahasa Inggrisnya bagus, knowledge-nya juga bagus, dan performanya juga bagus. Baru kita supply mereka ke kapal. Kalau metode pelatihan yang mereka pelajari di sini, khususnya di kitchen atau di restoran, mereka punya metode masing-masing. Kalau di kitchen, kita mengajarkan mereka bagaimana caranya pegang pisau, method of cooking mereka juga harus ketahui. Contohnya bagaimana memasak atau buat nasi goreng, bagaimana potongan dagingnya, bagaimana potongan sayurnya, itu metode cooking yang harus mereka ketahui. Dan juga mereka juga harus mengerti yang namanya 7 family product, itu yang untuk kitchen ya. Tapi kalau untuk restoran, mereka harus mengetahui yang namanya sequence of service, di mana sequence of service itu harus bisa mengerti apa langkah-langkah pertama yang harus mereka ketahui sebelum tamunya going to the table. Itu metode-metode yang harus mereka lakukan. Dan juga kita di sini mengajarkan bar, bagaimana caranya mereka buat koktail, bagaimana cara mereka untuk buat mocktail, dan apa itu Long Island, spiritnya seperti apa, alkoholnya apa, itu yang kita ajari di sini. Karena di sini sistemnya teori dan real praktek. Kalau dibilang lulusannya dari 2016 ya sampai sekarang sudah kurang lebih itu sudah hampir 1.000 calon kru dan ke kapal pesiar sudah kita berangkatkan. Kerjasamanya kita mengirim mereka ke kapal Eropa, khususnya contohnya seperti Mindshift, mereka tuh travelingnya ke Eropa sama ke Asia. Mereka pelatihannya itu sebenarnya menghabiskan uang paling banyak sekali itu sudah sampai 25 juta ya.
Dan untuk pakaian, pinjam pakaian atau peralatan itu di prakteknya aja udah hampir ngabisin 25 juta. Karena apa? Seperti contoh yang tadi kita siapkan itu adalah produknya impor. Jadi produknya impor yang mereka makan itu, karena mereka makan juga, jadi mereka biaya dirinya sendiri. Nah, belum lagi sewa gedungnya, belum lagi pakaiannya, belum lagi peralatannya. Jadi seperti itu. Dan apabila mereka diarahkan ke agent, ya, itu tidak ada biaya apapun lagi. Yang harus mereka bayar adalah apa? Medical check up. Itu pembuatan visa, dan pembuatan visa ini pun kadang mereka sudah, bukan kadang, ini company yang akan mengembalikan uangnya. Cuma pesan untuk kalangan muda, rajinlah berdoa, bekerja yang sungguh-sungguh, dan selalu di jalan yang benar.